Sahabat Salam, hari ini hari Sabtu, udah lewat ya sahabat. Ya, ini hari pertama ya. Di Salam, kawan-kawan semua, anggota komunitas El Sadik dan semua pemirsa dari fanpage maupun YouTube El Sadik. Ya, kali ini sore ini saya akan menyampaikan perkembangan proyek terjemahan ET 2023. Ini di laporan dari penerjemah satu yaitu Sansan. Ya, jadi dia di tahap 2 ya, kami sudah di tahap 2 seperti di minggu lalu kami sudah rapat. Di tahap 2 ada pengeditan manual, jadi ada seperti ini dan ada beberapa, ini rapatnya ya, rapat teknis ya, seperti ini di minggu lalu. Nanti minggu ini minggu ke-7 ya, mulai Senin 19 itu, dan juga di minggu lalu mulai hari Kamis atau apa ya lupa. Itu juga ada beberapa kesepakatan tentang kata sangkakala, sopar, jadi nulisnya bagaimana, kemudian Efraim. Nanti juga saya tunjukkan beberapa diskusi kami di grup penerjemah, jadi Mas Bah ya, nanti kita cek harusnya ak atau h, nanti saya coba review kembali ya. Terus ya, Misraim, Mesir, ini beberapa laporan yang dibuat dari penerjemah Sansan, kemudian penerjemah Andi. Ini ada mulai 19 atau mungkin dari minggu lalu Kamis. Ini ya, editing dia mulai kejadian. Terus ya, berapa proses ini ya, pakai script ya. Jadi selain menerjemah juga staf IT. Oke, seperti itu. Di diskusi-diskusi untuk nama strong seperti ini juga ya, itu ya. Nah, kemudian saya akan tunjukkan coba di diskusi kami di grup penerjemah. Baik, ini diskusi kami di grup penerjemah. Di minggu lalu kami diskusi tentang nama Ishak. Ada dua versi, Ishak dan kalau secara bunyi sama ya, Ishak, tapi dia ditulis dengan dua huruf yang berbeda. Jadi kejadian dia pakai sade. Di kitab-kitab berikutnya pemakai sin, jadi ada perubahan seperti ini. Ini ada sin ya, sini seperti itu. Tapi di tempat lain dia tuh pakai sade. Nah, yang perlu diperhatikan gitu. Juga ada sofar, ini shin, ini nggak pakai F ya, karena hurufnya cuma satu P saja, itu hanya bunyinya beda. Kemudian nah, ini ada diskusi tentang Yakob ya. Jadi A di depan adalah Nikot, A kedua adalah Ayin, jadi harus A nya double. Kemudian sopar sudah. Nah, untuk sopar ya, di sini shin
karena titiknya di kanan. Kemudian P, soal bunyi F atau P terserah itu bunyinya, tapi konsonan harus ditulis P. Dan konsonan F itu tidak ada. Kemudian Yerusalem, Yerusalim, ya, kayaknya ada dua variasi ya. Ada Yerusalim, itu ada dua versi, ada dua variabel. Memang ada dua jenis penulisannya. Filistin, Palestina, yang sekarang itu Palestina, pakai shin ya, Filistin. Nah di sini i itu nikot, jadi i-nya huruf kecil. Lah masalahnya ada yodnya, Filistin. Itu nanti tergantung konteks. Kalau im itu bangsa Filistin ya imnya hilang ya. Tapi kalau wilayah Filistin ya tetap harus tulis Filistin, beda. Oke, terus ini kata Misraim seperti ini. Kalau wilayah ya harus ditulis Misraim, kalau bangsa imnya hilang, Misri gitu. Refaim juga, Anakim, jadi im itu diterjemahkan dengan konteksnya. Sama seperti Refaim itu aslinya kan Rapa, jadi bangsa Rapa. Imnya itu artinya bangsa. Kecuali wilayah itu beda. Jadi kata dasarnya Rapa. Oke, gimana pakai orang atau bangsa? Itu bangsa aja. Sebenarnya penjelasan Magdaliot, Iskariot. Magdaliot itu perempuan Magdala. Jadi kalau nulis Magdalena, Maria Magdalena, itu pasti dari Yunani. Karena dia aslinya itu Yot ya, Magdaliot, Maria Magdaliot. Tidak ada Maria Magdalena. Sama seperti Mat sebelah nyebut Nazarin pakai N, itu karena dari Yunani. Pakai N itu Yunani, Nazarin. Misraim, oke. Oke, itu wilayah. Ya itu diskusinya ya. Nah tadi ada Yerusalim, itu ada yang ini Yerusalem ini. Jadi tidak ada yimnya, Yerusalem, tidak ada yimnya, beda. Yerusalem. Ya, gitu. Oke, terus nah ini contoh juga nama Asteroid Karnaim. Nah, ini karena wilayah, jadi timnya harus ada. Nama kota, nama tidak diubah. Asteroid Karnaim. Jadi ini memang pergumulan kalau literal itu begitu ya, bisa mungkin tidak mengubah. Aslinya doakan kami tabah. Oke. Soal yod yod itu waf sebagai vokal atau konsonan. Nah, misalnya seperti ini. Yehu ya, waf di sini tuh vokal atau konsonan. Kalau vokal kan harus ditulis W, kalau konsonan berarti ditulis U. Dalam kasusnya Yehuda, nah ini sebenarnya bisa dua-duanya kadang, tapi juga kita seringnya tuh dianggap U vokal ya. Jadi ini kan waf, kalau misalnya huruf
nama asli kan Yahuwah gitu pakai waf ya. Jadi U-nya sebagai nikot di hanya ini, bukan sebagai vokal bukan waf sebagai vokal U gitu. Tapi dalam konteks ini lebih umumnya diterima ini sebagai vokal U. Dan Masoret juga memberi titik di tengah ini ya, ini berarti U. Titik di sebelah kiri, tengah kiri. Atau versian ada O, jadi Yahudah dan Yehudah gitu. Nah, seperti itu. Ini tulis Yehudah atau Yehu ada W-nya. Nah, di sini W itu bukan konsonan, di U saja. Kalau misalnya dia konsonan ya ditulis W gitu. Saya jelaskan dari nama suci dan Qumran. Ada juga beberapa golongan menulis pakai U, W-nya jadi U, Yahuwah, tapi dia sadar tidak akan pakai itu ya. Oke, ya, dan Yehudah ya. Karena waf itu sebagai vokal bukan konsonan ya. Itu terus ini ada Lewi. Nah, W-nya ini apa? Nah, ini titik. Nah, di sini W-nya ada nikotnya I, nah di titik bawah ini. Jadi di sini W-nya itu konsonan. Nah, yang jadi pertanyaan ya yodnya ini jadi apa? Nah, masalahnya di sini yodnya tidak ada nikot ya, ini jadinya konsonan ini. Konsonan silent. Jadi mau nggak mau harus nulisnya pakai yod juga, Lewi. Bunyinya sama-sama Lewi tapi ada yodnya. Nah, bunyi I itu ada di nikot wafnya, bukan dari yodnya. Nah, di sini yod bukan vokal karena tidak ada nikot. Jadi yodnya silent, konsonan. Nah, ini memang di susah ya. Oke, Abimelek. Nah, nanti di diskusi akhir ada tentang ayun ya. Kalau di sini belum, nanti saya tunjukkan. Filistin. Ini udah mengerti. Jadi antara nikot dan bukan vokal atau konsonan itu harus jelas. Ini sebisa mungkin kami mempertahankan konsonan karena nanti berhubungan dengan etimologi Ibrani kuno, jadi harus beda antara konsonan dan vokal. Sama-sama waf, kalau konsonan ada maknanya, kalau vokal tidak ada, di kamusnya tidak ada. Oke, itu. Nah, akhirnya kami muncul dua sulan untuk membuat dua versi, satu untuk ngajar etimologi, satu untuk awam. Tapi yang prioritas yang untuk ngajar dulu, karena untuk awam tinggal replace saja ya. Terus akhirnya ada beberapa, nah ini contoh Isakar. Jadi kata Isakar itu aslinya kan Isakar, tapi ada S yang tidak dibunyikan di sini. Nah, jadi ternyata dari Isakar itu ada S-nya ini. Ini kan yod I ya, Y, ini sin double, jadi Yis, Yisa, ini Yisas, nah Yisas karena itu ya. Jadi S di belakang ini tidak tidak diucapkan ya, silent is, karena A-nya itu ya di sini bukan di kanan ya, jadi Yisas kar gitu. Kalau di kanan berarti Yisakar,
tapi rupanya S-nya tidak ada nikot. Nah ini jadi pergumulan gitu. Jadi S di belakang tidak ada bunyinya, dia jadi penghentian, bisa kar gitu. Jadi jeda ya. Oke, nah nanti kalau sudah manual kita cek lagi. Nah ini syair, nah ini kata syair, nah ini ada azin. Nah ini kalau etimologi jadi pergumulan, ini kata asli Ibrani atau bukan. Kalau asli Ibrani harus ada rule etimologi, kalau enggak ya diserap sesuai arti. Nah di sini I-nya itu tidak ada ini ya, tidak ada nikot, jadi dia yot konsonan gitu. Sin ya, kemudian ini ada apa namanya, ayin. Nah, ayinnya ini I ada titik di bawah ini, kemudian R, syair, R-nya tidak ada nikot, jadi R mati. Nah yang jadi masalah ya ayinnya ini, kalau dia kan konsonan ya, bukan vokal. Nulisnya bagaimana itu yang ditanya. Seperti ini ya. Oke, ini kami banyak dialog di sini karena nanti di tab 2 ya, apakah akan dicek etimologinya secara ketat, kan nanti akan menyulitkan ya. Dia di AHLP tidak ada, di kunonya tidak ada, terus ada syair dari sini ya. Jadi iotnya itu ternyata tambahan gitu, jadi itu muncul sebagai, jadi makna aslinya tuh sar ini ya, iotnya tidak ada. Jadi iotnya ini tambahan sebagai bunyi seharusnya. Jadi kalau ditulis I kecil tidak masalah sebenarnya nanti. Nah ini sebenarnya untuk di tahap 3 sih. Jadi ini kami hanya ya terpaksa dicek ke sini. Kemudian kata paroh. Nah ini par, ini seva, berarti ada kata jedanya ya. Par, ini par para apa, ini kalau ini nya memang bukan ya, ada dua versi ya, itu nanti di pengucapan ya, tapi akhirnya kalau dilihat di kata dasar itu saja, itu kata dasar 6547 ya, par gitu. Oke, nah ini pergumulan waf ini agak berat. Nah ini penekanannya apa ini wafnya ini par Nah itu jadi pergumulan dari kami yang menerjemahkannya. Ini baru di tahap 2 ini. Kira-kira kesepakatannya seperti ini. Kemudian ya itu singkatnya ya. Karena nanti ini juga tidak boleh terlalu lambat. Nah, ini kayak David ada dua versi penulisan, ada yang pakai yat, ada yang tidak. Seperti itu. Kemudian ya, kemudian kata onan. Nah, ini ini yang jadi masalah wafnya ini tulis atau enggak ya. Nah, kemudian supaya tidak memperlama gitu ya, kemudian saya putuskan aja ya, sesuai nanti mereka nulisnya bagaimana, nanti di tahap 3 akan dicek lagi. Dari tahap 2 ini jangan terlalu lambat ya, jadi ya biarkan nanti penerjemah dan menafsir sesuai penafsirannya sendiri, nanti di tahap 3 baru diedit lagi. Kalau terlalu lama cek satu persatu jadi lama ya. Tulis saja menurut tafsir masing-masing. Kalau cek etimologi harus lama ini. Ya demikian
perkembangan di minggu ke-7 ya, proyek terjemahan ET 2023 ya. Terus kita dukung, kita doakan supaya Al-Sadik bisa menghasilkan terjemahan literal yang berkualitas yang bisa dipakai untuk studi Alkitab dan juga dipakai untuk jemaat di gereja ya, gereja-gereja yang terafiliasi dengan Al-Sadik. Demikian proses perkembangan yang bisa saya sampaikan di minggu ke-7. Tuhan hidup bersama kita semua. Amin.